Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Islam di Indonesia ini sudah cukup lama, dan khususnya di tanah Jawa itu juga sudah cukup lama. Dan yang menarik, Islam di tanah Jawa ini kemudian berhasil mendirikan lembaga pendidikan. Karena apa? Memang pendidikan ini pesan yang sangat penting dari agama Islam. Kita ingat Al-Quran yang pertama turun itu adalah perintah Iqra. Nah, perintah Iqra ini kemudian oleh Rasulullah dimunculkan juga dalam bentuk bagaimana Rasulullah mendidik masyarakat. Ketika Islam kemudian sudah mulai menyebar di masyarakat, Rasulullah kemudian berdakwah, dan setelah banyak orang-orang masuk Islam, lalu apa? Rasulullah kemudian membuat lembaga pendidikan, baik di Makkah maupun di Madinah. Nah, lembaga pendidikan ini juga sama ditiru oleh para ulama yang menyebarkan agama Islam, termasuk di Jawa. Di Jawa itu di zaman akhir dari kerajaan Majapahit itu juga ada orang-orang yang datang ke Jawa, dan sampai di Jawa kemudian mereka masuk ke kerajaan Majapahit dan berdakwah. Kebetulan ada beberapa perhubungan antara orang-orang Islam dengan di zaman kerajaan Majapahit. Salah satu rombongan yang sangat penting itu dari Champa. Dari Champa itu ada satu kerajaan di Vietnam yang kemudian oleh Raja Majapahit yang saat itu berkuasa diberi satu tempat, ya. Karena ini ada beberapa orang, ada yang diberi tempat di daerah Gresik, Gapura. Di sana itu kemudian tempat para wali pertama yang mendirikan yang kemudian kita kenal sebagai lembaga pendidikan pesantren, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu dia diberi daerah di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Ampel. Maka Raden Rahmat yang kemudian berdakwah di wilayah itu dikenal sebagai Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim ini mendirikan yang dikenal sebagai pondok pesantren. Ternyata pondok pesantren ini sekarang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi lembaga pesantren ini menjadi luar biasa dan hidup terus sepanjang zaman meskipun di masa kolonial sampai di akhir abad 19 itu di Semarang juga lahir ada seorang tokoh kiai yang luar biasa yang namanya sangat dikenal oleh para kiai, hampir semua kiai di Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Saleh Darat atau Kiai Soleh Darat. Ada hal yang istimewa para pemirsa dari Kiai Soleh Darat itu. Karena santri-santri beliau yang mondok di darat itu adalah ternyata tokoh-tokoh yang sekarang ini kita kenal sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa. Siapa mereka itu? Mereka itu antara lain satu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya kira ini banyak sekali orang mengenal, orang Indonesia, bahkan tidak hanya orang Indonesia, orang luar pun, bahkan ada satu biografi yang ditulis oleh orang Libanon, menulis tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang Libanon ini dia menulis satu buku biografi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia menyatakan bahwa beliau adalah peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kemudian di tahun
ya, beliau mendirikan organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Di samping tentu beliau juga mendirikan pesantren, karena beliau tokoh dari Jawa Timur di Tebu Ireng, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga membuat basis pesantren di Tebu Ireng. Jadi beliau ini tokoh yang luar biasa. Dari beliau lahir orang-orang hebat juga dari pesantren. Siapa? Putra-putra beliau, ya, ada Kiai Wahid Hasyim. Ini juga tokoh yang luar biasa dalam mendirikan Indonesia. Dari Kiai Haji Wahid Hasyim kemudian lahir orang yang hebat juga. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid ini pernah menjadi ketua PBNU beberapa periode. Kemudian beliau juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi dari rahim pesantren itu sudah pernah lahir oleh seorang tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Murid yang lain siapa? Murid yang lain juga ada yang luar biasa lagi. Siapa? Mereka yang kemudian nyantri di Pondok Pesantren Darat di Semarang itu. Yang kedua perlu saya sebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya kira masyarakat akan sangat mengenal siapa beliau. Beliau ini adalah pendiri organisasi Muhammadiyah. Organisasi justru yang lebih dulu didirikan di Indonesia. Karena kalau tadi NU itu berdiri tahun 1926, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Jadi dua tokoh besar yang akhirnya kemudian menjadi pendiri organisasi besar di Indonesia itu ternyata pernah ngaji, ya, berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Siapa lagi tokoh yang lain? Tokoh yang lain, para pemirsa, ternyata itu adalah tokoh-tokoh yang kalau kita cermati sekarang, itu adalah tokoh-tokoh pesantren yang luar biasa hebat sekarang ini. Misalnya siapa? Misalnya Kiai Haji Mahfud dari Pondok Pesantren Termas. Itu juga pernah nyantri di Semarang. Kemudian juga ada saudara beliau, Kiai Haji Dahlan. Ya, ini berbeda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ini adalah Kiai Haji R. Dahlan. Ini juga dari Termas. Nah, itu juga ada yang lahir dari pendidikan pesantren santri Kiai Haji Soleh Darat. Nah, mungkin karena kehebatannya itu, ya, Kiai Dahlan dari Termas ini akhirnya kemudian dijadikan menantu, ya. Jadi menantu Kiai Soleh Darat di Semarang. Ya, jadi dari Kiai Soleh ini lahir banyak sekali kiai-kiai. Ada lagi, mungkin saya kira para pemirsa juga mengenal Pondok Pesantren Al-Munawir di Jogja. Pondok pesantren yang ya, sudah sangat tua dan melahirkan banyak sekali kiai. Kiai kita yang sekarang kita kenal, misalnya Gus Mus, itu juga antara lain alumni dari Pondok Pesantren Al-Munawir dan santri dari Kiai Munawir. Nah, Kiai Munawir ini adalah santri dari Kiai Soleh Darat. Wah, dari santri Kiai Munawir ini banyak sekali, ya, alumni-alumni pesantren sana yang kemudian pada penghafal Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang yang lahir dari pesantren. Jadi para pemirsa, para kiai-kiai ini banyak sekali yang dilahirkan dari pondok pesantren. Para kiai, ya, yang lahir
di pesantren itu ternyata tidak hanya kemudian nanti mereka-mereka ini juga mengembangkan pesantren, tetapi ada beberapa yang kemudian menjadi pegawai keraton, ada yang menjadi pegawai pemerintah kolonial khusus menangani yang bagian keislaman dan sebagainya. Sehingga ini menjadi kekuatan yang penting lahirnya tokoh-tokoh dari pondok pesantren yang kita kenal. Para pemirsa, jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan ini, mari ya, generasi kita tidak perlu khawatir kalau kemudian harus menjadi santri di pondok-pondok pesantren. Karena pondok pesantren tadi sudah saya ceritakan melahirkan tokoh-tokoh yang hebat, bahkan sekarang salah satu wakil presiden kita itu juga seorang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak melahirkan tokoh-tokoh yang hebat di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.